Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, marilah kita ikuti acara selanjutnya, yaitu uraian gramatikal Al-Quran. Dalam hal ini adalah surat Ali Imran ayat 13 yang akan disampaikan oleh Ibu Devi, di mana Bu Devi akan didampingi oleh Ustadz Rizal Al-Hasani. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Ustadz untuk membukanya, dan selanjutnya silakan Ibu Devi untuk menguraikan. Syukran Bu Ella. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an wa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap lama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semuanya, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat hadir kembali bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Dan kalah penting adalah nikmat Al-Quran yang masih kita temukan dalam bentuk teks asli. Karena banyak kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah sudah berubah semuanya. Alhamdulillah Allah jaga Quran ini dalam bentuk aslinya, dan mudah-mudahan kita yang mencinta Quran juga Allah jaga. Dan kita berharap nanti kalau ada yang melisap, Allah panggil dengan panggilan Abdan Syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat dan salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang panutan kita, suri teladan kita, role model kita yang sangat mencintai kita, yaitu terbukti dari menjelang akhir hayat beliau. Beliau mengingat kita semuanya. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Beliau sangat merisaukan kita semuanya. Dan pada saat hari berbangkit, yang beliau ingat pertama juga, umatku mana, umatku mana, umatku. Wajar kalau kita juga cinta beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak apalagi saya tanya dulu Bu Devi pagi ini, kita akan membahas surat Ali Imran ayat 13 ya, yang akan dibawakan oleh Bu Devi dari Bukit Tinggi. Bu Devi, Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ini siap-siap ke kantor Bu Devi ini ya? Udah Pak Ustadz. Oh iya, di tengah kesibukan ke kantor, Bu Devi masih meluangkan waktu untuk membahas Al-Quran Bu Devi ya. Bu Devi masuk di Al-Sani kapan Bu Devi? Bulan Mei Pak Ustadz. Mei ya. Siapa yang bawa dulu Bu Devi? Ibu Firda Elita dari M1. Alhamdulillah Bu Firda Elita ya. Sebelumnya Bu Devi nggak pernah belajar? Belum pernah Pak Ustadz. Oh, sekarang udah pernah belajar ya? Belum pernah ya sama sekali ya. Jadi di Al-Sani aja belajarnya ya? Iya. Alhamdulillah. Bu Devi udah siap untuk menguraikan ayat 13? Insya Allah Pak Ustadz. Silakan Bu Devi. Diuraikan waktu dan tempat, kami persilakan seluas-luasnya. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz Rizal, Ibu Nel, Bapak Ibu semuanya yang hadir di Zoom Hasani pada pagi ini. Insya Allah saya akan mencoba menguraikan Quran Surat Ali Imran ayat 13 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Sebelumnya saya akan bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata
فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم. Ayat ini akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Qad itu huruf artinya sungguh, kana KKL, pelakunya huwa, akar katanya kawana menjadi kana, polanya fa'ala. Artinya dia adalah. Ada di halaman 386 Mahmud Yunus. La huruf artinya bagi, kum kata ganti artinya kalian, ayatun kata benda ditandai dengan akhiran tanwin. Akar katanya awaya artinya tanda. Ada di halaman 53 Mahmud Yunus. Fi huruf artinya di dalam. Fi'ata ini kata benda karena ada di belakang huruf jar. Akar katanya fa'a ada di halaman 1080 Munawir, artinya karena ada akhiran aini jadi dia ini artinya dua golongan orang. Kemudian iltaqata itu KKL karena akhiran ta panjang di belakangnya. Pelakunya huma, akar katanya laqiya, polanya ifta'ala. Artinya mereka bertemu. Ada di Munawir halaman 1282. Untuk kelompok ini bisa kita artikan karena ayatun itu berharakat dhammah berarti dia adalah pelaku dari kana tadi. Jadi bisa ditarik artinya ke depan. Sungguh tanda telah ada bagi kalian di dalam dua golongan yang bertemu. Untuk kelompok kedua, fi'atun itu kata benda karena ada akhiran tanwin. Akar katanya fa'a ada di halaman 1080 artinya sekelompok orang. Tuqatilu KKSAD ditandai dengan awalan tu dan akhiran dhammah. Pelakunya hiya, akar katanya qatala, polanya fa'ala. Artinya dia berperang. Ada di halaman 331 Mahmud Yunus. Fi huruf artinya di, sabilillahi kata benda majmu' karena terdiri dari dua kata benda, sabili dan Allah. Sabili akar katanya sabala ada di Munawir halaman 607 artinya jalan. Allah. Jadi sabilillahi artinya jalan Allah. Wa huruf artinya dan. Ukhra kata benda karena ada sukun di tengahnya. Akar katanya akhara ada di halaman 36 artinya yang lain. Kafiratun kata benda ditandai dengan akhiran tanwin. Kata benda pelaku aktif. Akar katanya kafara, artinya orang-orang kafir, ada di halaman 379, polanya fa'ilun. Yarawna, KKSAD, ditandai dengan awalan ya dan akhiran wawu sukunna. Pelakunya hum, akar katanya ra'aya, polanya fa'ala. Artinya mereka melihat. Ada di halaman 136 Mahmud Yunus. Hum kata ganti artinya mereka. Mislaihim kata benda majmu' karena terdiri dari kata benda mislai dan kata ganti him. Mislai itu akar katanya masalah. Sebenarnya ini dia mislaini karena ada him di belakangnya jadi ni-nya hilang. Jadi mislai.
Jadi artinya itu ada di Muhammad Yunus halaman 410, seperti 2 kali lipat. Him itu kata ganti, artinya mereka. Jadi mislahim seperti 2 kali lipat mereka. Ra'yal ain itu kata benda majemuk, karena kata keduanya itu diawali dengan alif lam dan akhiran kasrah. Ra'ya, akar katanya ra'aya, ada di halaman 136, artinya penglihatan. Al-aini itu akar katanya ana, ada di Munawir halaman 992, artinya penglihatan. Untuk kelompok ini bisa kita artikan sekumpulan orang yang berperang di jalan Allah dan yang lainnya. Orang-orang kafir melihat mereka seperti 2 kali lipat dalam penglihatan mata mereka. Kemudian untuk kelompok 3, wa huruf artinya dan, Allah Allah, yu'ayidu KKSAD ditandai dengan awalan yu, pelakunya huwa, akar katanya ada di polanya fa'ala, ada di Munawir halaman 50, artinya dia menguatkan. Bi huruf artinya dengan, nasrihi kata benda majemuk, karena terdiri dari kata benda nasri dan kata ganti hi. Nasri itu akar katanya nasara, ada di halaman 454 Muhammad Yunus, artinya pertolongan. Hi kata ganti artinya nya, jadi nasrihi adalah pertolongannya. Man huruf artinya siapa. Yasha'u KKSAD ditandai dengan awalannya dan akhiran dhammah. Pelakunya huwa, akar katanya sya'a, polanya fa'ala. Artinya dia kehendaki, ada di halaman 208 Muhammad Yunus. Untuk kelompok ini kita artikan, dan Allah menguatkan dengan pertolongannya siapa yang dia kehendaki. Kelompok selanjutnya, inna itu huruf, artinya sesungguhnya. Fi huruf, artinya di dalam. Zalika kata tunjuk jauh, artinya demikian itu. La huruf artinya bagi. Ibratan kata benda karena ada akhiran tanwin. Akar katanya abara, ada di halaman 252, artinya teladan atau pengajaran. Li huruf artinya bagi. Ulil absari itu kata benda majemuk karena terdiri dari 2 kata benda, ulil dan absari. Uli itu akar katanya ala, ada di halaman 53, artinya yang mempunyai. Al-absari akar katanya basura, ada di halaman 66, artinya penglihatan. Untuk kelompok ini kita artikan, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Jadi kalau kita artikan keseluruhan ayat ini, sungguh tanda telah ada bagi kalian dalam 2 golongan yang bertemu. Segolongan orang yang berperang di jalan Allah dan yang lainnya. Orang-orang kafir melihat mereka seperti 2 kali lipat dalam penglihatan mata mereka. Dan Allah menguatkan dengan pertolongannya siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Alhamdulillah, mumtaz Bu. Alamin. Alhamdulillah. Mumtaz. Berapa lama latihan Bu Devi? Lumayan lama Pak Ustadz. Berapa lama tuh? 2 hari, 3 hari? Lancar ya? Ya, lumayan. Alhamdulillah. Bimbingan Bu Nel Pak Ustadz. Oh gitu ya, oke. Ya, udah apa ya, maraton latihannya ya. Baik Bapak Ibu, semuanya kayaknya lancar sekali, mumtaz ya. Jadi saya kalau udah mumtaz ini nggak perlu ditambahin lagi gramatikal, tinggal Bapak-Bapak Ibu diskusi nanti ya. Saya tambah konteks aja sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum ayatum fi fi'atainil taqata. Nah, jadi ini tuduhan dari orang-orang seberang sana ya, bahwa Islam itu perang dengan mengembangkan dengan pedang ya. Ini satu bukti bahwa itu batal ini. Kenapa? Ini cerita tentang perang Badar. Perang Badar itu terjadi di pinggiran kota Madinah.
yang menyerang orang kafir Quraisy. Nah, artinya di mana tempat perang itu? Di daerah orang. Jadi Islam diserang, Pak. Jadi dari ini perang pertama tentang perang Badar, nanti mungkin Pasat menambahkan. Di qad kana lakum, sungguh-sungguh kana lakum ayatun. Ada ayat tanda bagi kalian fi'atainil taqata. Dua golongan yang bertemu. Apa ini bertemu? Ya perang ya. Ini perang Badar. Ya. Jadi dua golongan yang bertemu. Orang Quraisy dan golongan orang Muslim pada saat itu ya, orang pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi penduduk Mekah ke Quraisy nggak senang dengan hijrahnya Nabi Muhammad, lalu mereka mengadakan peperangan. Jadi Islam diserang gitu. Nanti perang Badar, perang Uhud tempatnya di Madinah itu. Artinya Islam diserang. Nah, kalau orang mengatakan Islam dikembangkan dengan pedang ya salah betul, salah besar ya. Kenapa? Ya, kalau kita kembangkan dengan pedang, kita nyerang. Mungkin di Mekah tempat peperangannya baru. Ini kan enggak, tempatnya di Madinah. Jadi batal demi sejarah. Ya. Perang Uhud juga diserang lagi. Nah, sebaliknya pada saat Fathul Mekah itu tidak ada satu nyawa pun yang tumpah, tidak ada satu darah pun yang tumpah. Nabi Muhammad pada saat masuk Mekah apa? Semua yang masuk rumahnya Abu Sufyan selamat. Yang masuk Masjidil Haram selamat, yang nutup pintunya selamat. Jadi nggak ada pertumpahan darah. Pada saat umat Islam kuat masuk ke Mekah, nggak ada tumpah. Nah ini banyak pertumpahan darah. Kenapa diserang? Qad kana lakum ayatun fi fitainil taqata. Jadi sungguh banyak pelajaran bagi kita, bagi kamu sekalian pada saat bertemunya dua pasukan. Nah, fi'atun satu pasukan tuqatilu fi sabilillah. Satu pasukan berperang di jalan Allah. Wa ukhra kafiratun, dan satu lagi kafir. Ya kafir Quraisy tadi. Satu lagi kelompok kaum muslimin yang dipimpin oleh baginda Rasulullah. Kemudian yarawnahum, mereka melihat mereka. Inilah huruf sia kita ya, yang 4 huruf tadi yang saya bilang tadi. 2 huruf yang 4 kata. Yang paling banyak 4 kata tadi, yaitu kata qaf satu, kata ra satu. Coba lihat, yarawna. Kalau kita buang ya dan wauna, maka tinggal ra satu. Nah, ra satu ini pasti akar katanya insya Allah ra'aya. Itu kan contohnya ya, yarawna. Nah, itu metode Al-Sani menguraikannya. Itu dibuang ya dan wauna, tinggal ra satu. Maka ra itu adalah ra'aya. Artinya apa? Melihat. Jadi mereka melihat mereka, jadi mereka ini orang kafir melihat orang muslim. Nah, mislaihim, seumpama mereka ra'yal ain, 2 kali lipat. Terlihat 2 kali lipat. Dia mengata sendiri. Mislah itu perumpamaan dua perumpamaan mereka 2 kali lipat. Ra'yal ain, jangan mata dilihat dengan penglihatan mata telanjang. Jadi seolah pasukan Islam itu padahal jumlahnya 300 berbanding dengan 3.000 saat itu ya. Banyak mufasir mengatakan bahwa pasukan Badar itu cuma jumlahnya 300 sedikit lebih. Sementara pasukan kafir Quraisy 3.000 lebih. Jadi 10 kali lipat. Tetapi kafir Quraisy melihat 6 ribuan, 2 kali lipat mereka. Jadi dibantu dengan para mereka. Ini perang Badar. Perang yang tidak disangka-sangka ya tentang penyerangan. Nah, kemudian wallahu, dan Allah yu'ayyidu binasri. Allah menguatkan dengan pertolongannya mayyasha bagi orang-orang yang dihendaki. Bagi mufasir mengatakan dibantu dengan para malaikat. Inna fi zalika la ibratan li ulil absar. Demikianlah itu adalah pelajaran bagi orang-orang yang punya penglihatan. Kalau melihat bahwa pasukan kafir Quraisy itu melihat pasukan Islam itu 2 kali lipat, mestinya bagi pelajaran bagi dia. Bahwa ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tentang perang Badar. Itu nanti kita minta Pak Saad untuk menceritakan sedikit perang Badar ini, apa yang terjadi pada saat perang Badar. Dan itulah Abu Jahal, Abu yang lain itu meninggal budaknya sendiri nanti ya. Baik Bapak Ibu, itu cerita tentang gramatika dan tentang arti teks. Nanti konteks lebih dalam nanti saya serahkan kepada ahlinya Pak Saad ya, yang akan merujuk ke beberapa tafsir nanti ya. Demikian sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, ada yang salah, kami mohon maafnya, dan kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami kembalikan kepada Bu Ella sebagai moderator. Silakan Bu Ella. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu uraian gramatikal surat Ali Imran ayat 13 yang setelah disampaikan oleh Ibu Devi Sapitri dengan
sangat mumtaz. Selamat ya Ibu Devi, mumtaz sekali. Kemudian Pak Ustadz berisik nggak ya suara saya nih, ada hujan soalnya nih. Enggak. Ya, kalau misalnya nanti mengganggu, saya serahkan ke Pak Helmi.